Boleh nanti di nanti di ini ya, aku tanyakan selanjutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cin, duduk di sini. Nggak apa-apa, duduk. Cin, kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Saya tahu Bu, Apa itu? karena saya pakai sepatu putih. Sepatu warna putih. Kamu tahu kan peraturan di sekolah ini tidak boleh menggunakan sepatu warna putih. Dan kita juga sudah buat kesepakatan kelas. Bahwasanya harus memakai atribut sekolah sesuai sama peraturan, termasuk sepatunya harus berwarna hitam, tidak boleh pakai jas. Itu kenapa kamu pakai sepatu warna putih? Maaf Bu, saya tidak sengaja sepatu putih. Oke, kenapa kira-kira kamu pakai sepatu warna putih? Maaf Bu, saya tidak sengaja. Saya pakai sepatu putih karena sepatu hitam saya sedang basah. Kemarin saya cuci. Kamu cuci sepatu hitamnya kemarin tapi belum kering ya. Oke, nggak apa-apa Jinan. Berarti ini kan pelanggaran pertama kamu ya. Jadi besok kalau misalnya sepatu hitam kamu sudah kering dan bisa digunakan lagi, besok kamu tidak boleh pakai lagi sepatu yang warna putih. Langsung dengan sepatu hitam kamu ya. Dengan peraturan kelas sama kesepakatan kelas kita sudah kita buat ya. Oke, baik seperti itu. Jadi tolong besok langsung dengan sepatu hitamnya dan jangan diulangi lagi. Ya Bu, baik. Solusi kemudian kalau misalnya pun kamu cuci sepatu, usahakan di hari misalnya nih kita kan libur Jumat di sini. Nah, kamu cuci sepatunya di hari Kamis setelah pulang sekolah. Jadi ada waktu untuk pengeringan sepatu tadi di hari Jumat itu. Jadi Sabtu kamu sudah bisa pakai sepatu tambah itu. Cucinya ya. Sekarang kamu kembali ke kelas. Ya Bu, saya minta maaf. Saya pamit ya Bu. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliati Jinan. Saya dari kelas 12-nya 2. Di sini saya ingin mengungkapkan perasaan saya setelah dipanggil oleh guru. Kebetulan guru itu juga wali kelas saya sendiri. Saya dipanggil karena kesalahan saya. Saya melanggar peraturan sekolah karena memakai sepatu putih. Dan dari sini saya juga merasa bahagia. Saya merasa diperhatikan. Dari sini juga saya dapat solusi dari masalah saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nabila, selamat siang. Selamat. Kamu tahu nggak kira-kira saya pada kamu ini? Abu saya sama Nisa. Saya tidak bersekolah. Berarti kamu tidak tahu kesalahannya pada kamu ke sekolah. Nah, boleh nggak kamu jelasin ke saya kenapa kamu kayak gini? Semalam Bu, menulis Abu. Semalam saya tidur sini kemalaman. Terus baunya ada kesialan. Itu mainnya jadi itu sampai malamnya. Jadi harus lagi dulu karena dia sambil orang. Jadi tidak kesialan. Nah, boleh nggak saya tahu kenapa semalam kamu tidurnya terlambat? Balik tugas di tugas sekolah karena tugas saya di rumah. Jadi buat tugas makanya Susah tidur juga ya, berarti apa kayak kamu kepikiran dengan berita kalau boleh saya kasih saran, ini kan karena kamu kan di sekolah, jadi memang ada sekolah ada ngaji. Nah, sarankan kamu lihat dulu tugas yang mana yang lebih duluan dikumpulkan, misalnya tugas sekolah, misalnya
tugas lainnya di tanggal berapa. Berarti kan lebih dulu yang ditemukan di tugas sekolah. Berarti kamu fokus dulu ke tugas sekolah. Setelah selesai tugas sekolah baru kamu fokus ke tugas ngaji. Jadi kamu semuanya dapat, yang sekolah dapat, yang ngaji dapat, pikiran kamu juga tenang. Kamu juga lebih misalnya bisa lebih cepat dan tenang. Kamu juga gak akan terlalu lagi ke sekolah. Terima kasih Pak. Saya usahakan terusnya. Baik, berarti mulai nanti kamu langsung kerjakan dulu tugas sekolah. Kalau misalnya kita harus dua di pembukaannya, itu saja Nabila, berarti bisa juga ada. Boleh sekarang kamu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini ingin mengungkapkan perasaan saya setelah dipanggil oleh guru saya. Nah, kebetulan beliau juga wali kelas di kelas saya sendiri. Saya dipanggil karena sebuah kesalahan yang telah saya perbuat. Kesalahan saya di sini yaitu karena terlambat sekolah. Berkat panggilan beliau, saya merasa diperhatikan dan juga saya mendapat solusi agar tidak kesiangan sekolah lagi. Setelah itu, saya merasa senang dan tidak kebingungan setelah mendapat solusi yang telah Bunda berikan kepada saya. Sekian dari ungkapan saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Yang tidak hadir hari ini kira-kira siapa? Kelas? Esik sakit. Kenapa? Balkis kenapa sakit? Pulang ke mana ini? Di sini. Oke. Baik, hari ini saya mau minta kerjasama dengan kalian. Kita hari ini akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa? Kan yang kalau dulu di zaman saya sekolah dulu tata tertib sekolah, peraturan kelas. Kalau di zaman saya dulu ya. Nah, kalau sekarang sudah tidak lagi pakai peraturan kelas. Sekarang harus kesepakatan atau keyakinan kelas. Kenapa? Karena memang dari kata sepakat, dari kata kesepakatan itu class agreement, kesepakatan kelas. Dari situ berarti hasil yang kita sepakati bersama itu nanti kita lakukan bersama-sama, kita jalani, jangan ada yang dilanggar. Makanya kita buat kesepakatan kelas. Nah, ini saya minta bantu kalian. Kira-kira untuk kelas ini, kelas 2-5, kita buat kesepakatan kelas yang memang kira-kira sanggup kalian jalani. Jangan setelah kita sepakat, kita yakini kita mampu, tapi kita tidak melakukannya. Ya, saya minta tolong. Sekarang saya bagikan. Ini boleh teman-teman dibagikan satu orang satu, ditulis satu aja, satu poinnya ya, satu poinnya. Boleh dibagi ke temannya biar agak cepat. Satu orang satu poin. Nanti kita pilih yang mana yang paling banyak kita sepakati. Boleh dibagi satu orang satu. Agak sedikit dipercepat. Boleh yang lebihnya boleh di. Sudah? Boleh langsung ditulis kira-kira yang kita sepakati apa ini? Kan udah tahu nih kira-kira apa? Apakah boleh kita hadir di sekolah jam 7.45 boleh Kak? Boleh. 7.45 nggak boleh ya? Kita masuk kelas jam berapa? Nah, itu memang sudah disepakati kan? Nah, kalau memang itu jadi kesepakatan kita dan sanggup kita lakukan, maka tulis di kertas tersebut. Kamu sudah ya? Oke, satu orang satu boleh langsung coba. Kalau sudah kalian tulis boleh tempel ke bagian sini. Coba tulis dulu. Jangan tayang ke kawan. Boleh kalau mau diskusi boleh, tapi yang istilahnya kira-kira layak lah dijadikan kesepakatan kelas. Apa kira-kira? Kalau udah boleh tempel di papan tulis ya, papan tulis dulu ya.
Ya nanti kita baca yang sebenarnya dong, yang wajar lah kesepakatan kelas. Masa iya boleh tidur, kan nggak boleh. Nggak ada di kelas lain juga nggak ada, di sekolah lain juga nggak ada. Kalau sudah boleh langsung tempel di sini. Boleh ya di sini ya. Boleh di sini. Yang rapi, disusun yang rapi. Boleh 5 baris terus turun. 5 baris terus turun. 5 baris terus turun. Semuanya boleh ditempel ke sini. Ayo segera Bapak. Nanti hasil dari yang udah kalian tulis ini nanti saya ini lagi ya, saya filter lagi ya yang mana yang wajar ya. Ayo Sultan, nggak mau maju buat tempel. Lagi mikir. Jangan terlalu berat kesepakatannya. Ya boleh 3 baris langsung turun ke bawah boleh. Sudah semua belum? Sudah terlalu lagi? Ya, oke, tolong ditempel. Dipercepat, Kakak. Balik lagi. Balik lagi. Rizky Bunanda, ayo. Nah, setelah ini saya minta perwakilan dari yang cewek 2 orang, yang lelakinya 2 orang untuk baca dan tulis. Kira-kira kesepakatan apa yang lebih cocok kita pakai di kelas ini? Berarti berapa ada poin? 10 atau 11 ya? 11 kesepakatan kelas. Boleh langsung ditempel di sini. Terbalik nggak? Jangan sampai. Ya. Apa itu? Jangan minta uang kas. Jangan minta uang kas. Udah? Oke, udah semua ya. Boleh 2 orang perwakilan dari perempuan sama 2 orang dari laki-laki yang bisa ikut buat saya nih. Boleh boleh, Rena boleh. Ya, boleh siapa boleh. Rena, dia baca ya. Boleh ditulis yang memang jadi kesepakatan kelas kita. Yang laki-laki boleh setelah ini ya. Biar yang perempuan dulu deh. Boleh di sini aja satu. Kira-kira apa? Nanti berarti yang laki-laki dilihat sisa dari yang belum tertulis itu ya. Oke, yang belum tertulis itu sama perempuan. Boleh kalian 5 ya. Boleh kalian ambil 5. Pastikan yang mana kertasnya ya. Ini boleh. Ini ya, ini berarti ditandai ya, nomor 1. Boleh pinjam pulpennya. Boleh, ini ambil aja copot. Oke, boleh tempel ke sana. 1 orang boleh maju. Ambil ya nomor 2. Masuk kelas pada jam 7.30 boleh. Ambil kertasnya yang mana yang ini ya, ini juga bisa. Mana boleh. Boleh ambil tempel ke sana.
Anjay, mahal dak, weh. Apa nih dibayar 7 J? Dia bikin ya. Boleh tempel ke sana. Udah belum? Udah. Berapa lagi? Satu lagi kan? Siapa mau maju? Boleh, maju ambil nomor 4 tuh, menyimak penjelasan dari guru boleh nggak? Udah kah ya? Udah pegang. Oke. Satu lagi yang cewek. Ini yang cowok ya. Tunggu dulu. Satu lagi yang perempuan satu lagi. Apa ambil Bang dah. salah satu. Berarti yang nomor 5 mau pilih izin Mbak. Keluar dari Kali. Fotografer. Boleh, yang perempuan boleh silakan dulu. Sekarang yang laki-laki boleh 2 orang boleh. Satu bantu tulis, satu lagi bantu ambil dan pindahkan ke Bari. Kapan dulu? boleh jangan lupa mana tadi pulpennya. Boleh nomor 6. Ada Kira-kira apa nih selain yang ini? Ini ya, boleh ya? Ini jadi nggak sepakat ya? Boleh banget nih. Berarti harus ada 5 poin lagi. Ini menjaga kebersihan kelas sudah. Ini yang belum? Ini belum. Ini boleh belum? Nah, kalau udah boleh kita ke sana ya. Satu orang lagi boleh ambil satu. Yang mana? Ya elah, Tunggu dulu. Nomor 7 kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Ini boleh enggak? Ini boleh. Boleh ambil yang ini ambil tempel. Boleh, makasih. Selanjutnya kira-kira siapa mau maju? Kira-kira? Ini wajib, ini penting ini. Ya Pak ya. Oke, boleh langsung tempel. Langsung tempel kalau sampai. Selanjutnya ada 2 atau 3 lagi. Siapa mau maju? Boleh gantian. Siapa? Gantian dulu. Kira-kira nomor 9 apa? kami ada di kerja kami. Setelah sekolah. Ini boleh. Yang ini dua lagi. Kita boleh. Arti dari belakang. Dati Riza. Yang mana ini? Oke, yang ini. Satu orang lagi boleh ambil. Kamera di video.
Oke, baik. Terima kasih Fahri karena sudah membantu Ibu. Nah, anak-anak Ibu semua, berarti kita sudah dapat 11 poin keyakinan kelas kita. Ibu harap setelah kita pilih dan kita sepakati bersama, ini harus kalian terapkan ya. Ini sudah jadi janji kita bersama ya. Jangan ada yang melanggar. Baik. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Zakira dari kelas 25. Hari ini kami membuat keyakinan kelas. Kami sangat senang karena Bu Dona melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum menetap keyakinan kelas di kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Adam Nida Saputra. Saya dari kelas 25. Hari ini kelas kami membuat keyakinan kelas. Kami sangat senang karena Bu Dona melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum menetapkan keyakinan kelas di kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur pertama-tama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kita udara gratis ya. Sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat beriring salam, tidak lupa pula kita sanjung sedikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau sudah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, selamat pagi rekan-rekan sejawat saya semuanya. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Dona Anika Arman SPD. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jambuaye, CGP Angkatan 9, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Nah, pada hari ini kita akan mempresentasi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah tujuannya itu memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran dengan cara melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, nah di sini ada disiplin positif. Di sini ada pertanyaan, apa arti disiplin? Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Kira-kira disiplin menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Nah, kalau tidak ada boleh saya bantu. Disiplin itu adalah suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari luar. Nah, berarti disiplin ini memang pure atau alami memang kesadaran dari kita sendiri ya, bukan dari paksaan, bukan dari suruhan orang-orang lain enggak, tapi memang ini adalah keinginan dari diri kita sendiri. Itu yang disebut disiplin. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sendiri mempunyai arti salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman dan maupun hukuman. Nah, ini dia disiplin positif. Berarti memang disiplin ini sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi bertujuan itu memang menumbuhkan kesadaran dari kita ya, dari peserta didik, dari kita gurunya untuk memberdayakan peserta didik melakukan sesuatu bukan karena ada sogokan, bukan karena ada ancaman, bukan karena ada hukuman baru dia akan melakukan disiplin positif, bukan, tetapi memang timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Misalnya nih, kamu misalnya nih peserta didik akan melakukan sesuatu, misalnya masuk kelas tepat jam 7.30, itu memang sudah kewajiban si peserta didik.
memang sudah peraturan sekolah atau jam 7.45 kalau di sini. Memang sudah peraturan sekolah seperti itu. Makanya memang bukan karena kalau misalnya naik ke kelas lebih dari jam 7.30 itu akan dapat hukuman, maka harus disiplin, bukan. Tapi memang itu sudah bagian dari tanggung jawab si peserta didik tersebut ya. Nah, kemudian sebagai pendidik ini kita ibu-ibu nih, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini dia motivasi intrinsik ini. Mungkin Bapak Ibu sudah paham, motivasi intrinsik ini memang keinginan dari dalam si peserta didik. Jadi bukan karena kita ancam harus datang cepat, harus masuk kelas cepat. Kalau nggak nanti disuruh suruh berdiri di depan, atau disuruh nyapu halaman, atau disuruh bersihkan WC, bukan karena itu, tapi karena memang ini adalah tanggung jawab mereka sebagai peserta didik ya. Oke, selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Di sini kata motivasi sendiri itu mempunyai arti dorong dari motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada poin-poinnya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena takut dihukum makanya dia melakukan disiplin, bukan ya? Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia menginginkan imbalan. Nah, kalau misalnya ada nih teman-teman guru kasih iming-iming atau janji ke siswa, ke peserta didik. Nah, kalau misalnya kamu nggak terlambat, kalau misalnya kamu mengerjakan tugas, nanti kamu ibu kasih hadiah atau ibu kasih nilai bagus, seperti itu. Pernah nggak ibu melakukan itu? Pernah. Nah, itu berarti kita sudah istilahnya menciptakan disiplin positif dari peserta didik. Itu bukan dari keinginan mereka sendiri, tetapi karena kita sudah menjanjikan sesuatu, makanya mereka akan melakukan disiplin positif tersebut. Nah, kalau bisa jangan lagi usahakan supaya disiplin positif yang timbul dari peserta didik memang keinginan diri dari mereka sendiri ya. Kemudian ada poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid harus melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nah, ini dia nilai kebaikan jika dia melakukan disiplin positif itu seperti apa. Maka dari itu dia harus melakukannya, memang harus motivasi intrinsik dia, memang keinginan dia sendiri, bukan dari paksaan dari kita guru, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, bukan karena hadiah atau iming-iming yang lain, seperti itu ya. Kemudian ada di sini ada kebutuhan dasar manusia, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kesenangan, kemudian ada cinta dan kasih sayang, kemudian ada kebebasan, ada penguasaan, dan kelima ada bertahan hidup. Nah, di sini kesenangan, misalnya nih, kita sebagai manusia biasa memang butuh kesenangan ya. Untuk merasa senang itu kita harus mencari kesenangan sendiri. Kemudian kita butuh cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, yang kepada ada penguasaan. Kebutuhan kekuasaan ini seperti kita butuh pengakuan atas kemampuan prestasi diakui oleh semua orang. Nah, itu ada kebutuhan dasar manusia yang di bagian penguasaan. Kemudian yang terakhir ada bertahan hidup. Nah, di sini ada kebutuhan fisiologis seperti ada rasa lapar, pakaian, kita pengen belanja ini itu segala macam, itu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ya, kebutuhan fisiologis. Nah, di sini ada selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, di sini ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, yang terakhir manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, misalnya nih, saya akan jelaskan satu persatu. Kalau misalnya posisi guru sebagai penghukum, itu boleh di sini saya kasih contohnya. Nah, ini ya. Nah, jika gurunya ini bertindak sebagai penghukum, ada kalimat yang guru tersebut ucapkan ke peserta didik. Nah, kalau misalnya peserta didiknya punya salah, pasti kalau posisi kontrol sebagai penghukum, gurunya itu pasti akan selalu mengatakan kalimat,
kamu selalu tidak membuat tugas. Seperti itu pasti ada kalimat itu. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian ada lagi kalimat yang lain, tidak pernah kumpul juga. Kamu selalu begitu. Kenapa begitu? Selalu itu seperti itu kalimat yang diutarakan ke peserta didik. Nah, itu disebut posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian ada posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ada guru yang berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya ada kejadian nih. Kalau di sini ada kasusnya siswa tidak membuat tugas nih. Nah, kalau si posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, di sini ada kalimat dari guru, kamu bagaimana sih? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kenapa ya begini-begitu? Nah, seperti itu. Kita si peserta didik merasa jadi tidak enak ya. Jadi merasa bersalah dengan kita tidak mengumpulkan tugas. Jadi kita merasa bersalah kan? Walaupun si gurunya tidak menjudge, oh kamu tidak seperti penghukum, kamu tidak pernah buat tugas, tidak. Di sini gurunya tidak mengatakan kamu tidak pernah buat tugas, tapi di sini kalimat guru membuat si peserta didik merasa bersalah, seperti yang ada di depan itu kalimat seperti itu. Kamu bagaimana sih? Kamu udah janji setiap hari begini, ini udah minggu keberapa kamu belum kumpul juga? Pasti akan ada rasa bersalah dari peserta didiknya. Kemudian posisi yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, peraturannya apa? Kemudian apa yang akan melakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Langsung kasih hukuman seperti itu. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kalau misalnya kita buat dari peserta didik kita misalnya tidak buat tugas nih sekali, kan si peserta didik kan pasti punya alasan. Seperti yang sudah saya pernah melakukan penerapan posisi restitusi tadi, pernah ada dari kelas 12 2 itu saya pernah ada kasus. Kalau misalnya posisi kita sebagai teman, kalau misalnya siswa peserta didiknya tidak melakukan tugas sekali, itu kita di posisi sebagai teman itu pasti akan kita dengarkan dulu. Ini kenapa? Kita tanyakan. Oh ya sudah. Kali ini tidak apa-apa, tapi besok jangan lagi. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai teman. Dan terakhir di manajer, sebagai manajer di sini, ini posisi yang agak jarang kita lakukan. Kita guru jarang lakukan yang posisi manajer ya. Yang pertama itu kita tanya dulu, kita panggil dulu siswanya, kita tanya dulu kesalahannya apa. Kita kasih solusi dulu, kita tanya sama si peserta didik gimana caranya kita perbaiki masalah ini. Itu yang kita gurunya ya yang tanya ke peserta didik. Nah, posisi ini yang jarang sekali kita bisa terapkan di peserta didik. Kita biasanya kalau guru ini saya sendiri pasti kalau misalnya siswanya punya salah pasti langsung di posisi misalnya penghukum atau pembuat rasa bersalah. Pasti itu kalau pribadi saya. Nah, kalau di posisi manajer ini banyak guru yang agak sedikit jarang menerapkannya karena pasti ujung-ujungnya siswa yang salah. Sebenarnya posisi manajer ini yang lebih bagus untuk kita terapkan. Kita tanya dulu, kita panggil dulu siswanya apa salahnya. Kita tanya ke dia tahu nggak salah dia apa. Terus kita tanya kira-kira kalau kesalahan kamu seperti ini, kamu punya solusi nggak? Seperti itu. Tapi kita di sini tidak ada kan yang bertanya seperti itu kan? Oke. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu bisa jawab tidak? Bisa. Baik, saya kasih sedikit ini. Nah, kalau di zaman dahulu zaman kita masih sekolah dulu itu mungkin peraturan kelas atau peraturan sekolah atau tata tertib kelas. Nah, itu kalau tata tertib atau peraturan kelas itu memang sudah di istilahnya poin-poinnya itu sudah diturunkan dari peraturan sekolah juga, kemudian dari wali kelasnya langsung. Jadi tidak ada kesepakatan antara wali kelas atau pihak sekolah dengan peserta didik. Kalau untuk sekarang itu sudah ada namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau class agreement. Nah, itu dia. Di sini memang kita guru sama peserta didik itu memang harus buat dulu kesepakatan ini kira-kira poin mana yang sanggup peserta didik lakukan. Sama-sama kita buat, kita diskusikan dulu, baru nanti lahirlah yang namanya keyakinan kelas tadi. Baik, di sini saya boleh. Nah, ini boleh membantukan keyakinan sekolahnya atau kelas seperti ini ya. Ini ada poin-poinnya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau nyata daripada peraturan. Nah, itu dia. Lebih rinci dan konkret ya. Kemudian
Kemudian keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga kemudian diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau peserta didiknya. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dibuat yang kira-kira sanggup dilakukan ya. Nah itu dia. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi dari. Kemudian terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin di sini boleh saya putarkan sedikit proses pembuatan keyakinan kelas saya di kelas ya. Coba saya lihat dulu. Boleh Bapak Ibu saksikan ya. Di sini proses pembuatan keyakinan kelas tadi ya.
Setelah saya membuat keyakinan kelas tersebut, saya juga meminta kita kembali lagi. Nah, itu dia tadi gambaran proses pada saat saya membuat keyakinan kelas di kelas tersebut. Selanjutnya ya, ini ya boleh ini cara-cara untuk melakukan pembuatan keyakinan kelas. Ini ada caranya, ada prosedurnya. Kita persilahkan dulu siswanya, kemudian kita sepakati dulu di peraturan yang perlu disepakati, kemudian catat semua masukan dari siswa. Semua peserta didik dipersilahkan meninjau ulang ya dan menyetujuinya, kemudian diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua peserta didik. Kemudian ini dia contoh keyakinan kelas ini kira-kira seperti ini. Ini ada 5. Nah, kebetulan saya di situ buatnya ada 11 poin ya. Sini ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini seperti ini contohnya. Selanjutnya ini pembentukan keyakinan kelasnya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini itu di sini ada poin-poinnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini ada poin untuk ini ya, segitiga restitusi. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini saya ada video juga tentang segitiga restitusi tersebut ya, sebentar. Boleh mungkin disaksikan ya. Nah, nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahin. Ini proses saat saya melakukan video segitiga restitusi. Kebetulan siswi ini Musliati Jihan ini dia ini kasusnya ya. Kasusnya itu memakai sepatu warna putih. Karena peraturan sekolah tidak diperkenankan memakai sepatu warna putih. Di sini saya melakukan restitusi tadi. Saya panggil perizinannya. Kebetulan lokasi jadi pusaka, cuma agak sedikit kecil.
di sini saya tanyakan dulu kenapa dia pakai sepatu putih. Saya tanya alasannya apa. Kemudian saya tanya dia tahu nggak kesalahan apa yang dia setelah itu baru saya tanya dia kesalahannya dia apa. Dia punya solusi kan? Saya kembalikan ke dia sebelum peserta dirinya. Bukan saya yang memberikan solusi tapi dia sendiri. Di sini alasannya kenapa dia pakai sepatu putih karena sepatu warna hitam itu dicuci dan belum kering. Jadi dia memakai sepatu warna putih. Terus di sini ada solusi juga sedikit dari saya. Saya bilang kan di sini liburnya hari Jumat. Nah, boleh kalau misalnya mau cuci sepatu boleh di hari Kamis setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah cuci dulu langsung dijemur. Jadi ada waktu 1 hari setengah di hari Kamis, setengah hari di hari Jumatnya 1 hari untuk proses pengeringan sepatu. Nah seperti itu. Jadi jangan cuci sepatunya di pagi Jumat. Takutnya cuaca seperti hari ini mendung kan, tidak kering. Makanya sih kejadian dengan si Kinan ini seperti itu. Karena dia cuci sepatunya di hari Jumat, kebetulan cuaca mendung, ya sudah di hari Sabtunya dia tidak bisa memakai sepatu warna hitamnya. Jadi saya juga melakukan refleksi atau umpan balik ya dari siswa tersebut. Nah ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua dari peserta didik saya juga. Ini dia agak sedikit terburu-buru ya pada saat masuk pagi itu. Terus saya panggil. Nah di sini kasusnya adalah terlambat masuk ke kelas. Yang tadinya jam 3:30 dia masuk di jam 7:45. Jadi saya panggil juga, saya lakukan restitusi dulu. Saya tanyakan dulu kabarnya, saya tanyakan alasannya kenapa dia telat bangun tidur. Alasan telat bangun tidur karena malam nggak bisa tidur. Kenapa malam nggak bisa tidur? Karena ada tugas, karena di sini pondok jadi ada tugas dari sekolah dan dari madrasahnya itu memang bersamaan. Jadi dia ngejar waktu ngerjain tugas sehingga larut malam nggak bisa tidur, sehingga besok paginya dia terlambat bangun. Jadi saya tanyakan kira-kira solusi apa. Terus saya tanya keyakinan kelas yang mana yang sudah dia langgar. Ini kata dia tidak tepat waktu ya. Saya kasih solusi. Saya sarankan dia kerjakan dulu tugas yang waktu pengumpulannya itu lebih cepat. Misalnya tugas di sekolah tanggal 10 pengumpulannya, tugas diganti mungkin tanggal 15. Jadi saya suruh dia akan dulu fokus ke tugas sekolah tadi. Ini juga saya lakukan kembali juga dari siswa tersebut.
ketika siswa berkasus atau bermasalah, saya langsung panggil, saya tanyakan dulu. Kira-kira saya panggil dia itu kenapa? Saya bertanya ke peserta didiknya, tidak langsung saya bilang, oh kamu salahnya ini enggak. Saya tanya dulu, dia sadar nggak dengan kesalahan dia, dengan alasan saya panggil dia itu kenapa? Saya tanya dulu. Setelah itu baru dia jawab, terus saya tanya itu alasan dia melakukan kesalahan itu apa? Seperti itu. Baru nanti saya kasih solusinya, kita cari solusi sama-sama. Kalau kira-kira dia bisa, alhamdulillah yang sudah dari 2 kasus tersebut mereka bisa, alhamdulillah tidak ada lagi kasus seperti itu ya, karena memang solusinya kalau menurut dia dan saya itu sudah tepat dan cocok untuk mereka. Seperti itu. Baik, kira-kira ada yang ingin bertanya, Ibu, atau masukan untuk saya itu boleh bertanya. Sudah boleh. Ya, silakan. Bagaimana cara saya menetapkan keyakinan kelas? Nah, tadi jelas ya di sana videonya sudah ada. Jadi sebelum keyakinan kelas itu terbentuk, di situ kita buat dulu saya dan peserta didik atau warga sekolah di sini disebut, saya sepakati dulu. Jadi saya punya seperti kertas tempel tadi yang warna-warni. Nah, di situ saya minta ke siswanya tulis dulu poin-poin yang mau dijadikan keyakinan kelas tadi. Kita diskusi dulu sama-sama dari semua ya, semua peserta didik yang ada di kelas tersebut. Nah, itu mereka tulis dulu poin-poinnya, kemudian kita tempel papan seperti yang di video tadi, kita tempel semua. Nah, dari situ kita sepakati keyakinan kelas mana yang kira-kira cocok untuk kelas mereka. Nah, baru nanti kita tempel di tempat yang memang terlihat jelas di sana. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, presentasinya juga sudah selesai. Oke,